Kami dari grup Paramita Ijen mengadakan baksos untuk para lansia di Panci Tumpu Mosean. Pagi ini dari Sejayan di Loser yang membawakan saya bicara sedikit, nggak banyak-banyak juga. Nanti kalau kebanyakan bosan juga ya. Apakah sini enggak sering ada yang datang sharing dharma? Ada. Sharing dharma itu kayak selama lah. Ada ya. Kebanyakan dari mana ya Ibu? dari Medan. Dari Medan ya. Oke, jadi saya izinkan saya kasih saya sedikit waktu untuk memberikan sedikit bimbingan ya. Oke, berdiri aja atau duduk ya? Duduk aja lah ya. Ini semuanya mau gimana? Sini ya. Oke, sebelum saya mulai saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Yanti, biasa dipanggil Ibu Yanti karena profesi saya adalah guru agama. Saya adalah guru agama di salah satu sekolah swasta di Kota Medan. Dan juga saya adalah guru agama Buddha. Jadi penjuru agama Buddha yang bukan PNS, tapi yang membantu untuk menyebarkan agama Buddha. Ya, jadi hari ini saya datang bersama teman-teman kami dari grup Paramita. Jadi grup kami ini sering mengadakan baksos ya. Baksos itu kami pindah-pindah. Kadang ke panti asuhan, ke panti jompo, ya, atau pembagian sembako. Jadi saya ditemani oleh Ibu Ister, Ibu Omri, ini teman-teman kami ya. Jadi kami satu. Jadi hari ini saya mau sharing itu ke topik hidup yang bermakna. Buat di bahasa Indonesia lah ya. Atau mau bahasa Hokkien aja. Mama mungkin Maya pinjamnya. Oh iya. Bahasa Indonesia aja ya. Mana tahu mau Hokkien karena lebih santai gitu ya. Oke. Saya sebelum kita mulai kita baca doa mulai ya. Oke, kita semuanya ajari gimana? Ayo ajari. Kita baca doa dulu. Ini aja. Kita ajari. Kita akan mengadakan doa. Oke ya. Bapak Ibu, saudara-saudari kami sejalan, saudara kita menjalankan Paramita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah sama Buddha yang telah sampai penerangan sempurna. Pasangkanlah cinta kasih kepada kami. Semoga kami selalu bijaksana dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan. Semoga Sang Pirana selalu membimbing kita dari kegelapan ke cahaya merah. Sampai serta bawatu sekitaka. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Mari kita sama-sama mengucapkan 1, 3 kali. Sadu, sadu, sadu. Oke, selesai. Satu itu artinya semoga ya. Jadi apa yang kita doakan itu semoga tercapai. Jadi saya hari ini mau sharing tentang hidup yang bermakna. Jadi apa arti hidup bermakna menurut ajaran Buddha? Jadi saya akan membahas tentang 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia itu apa aja? Jadi ada duka, ada samudaya, penderitaan ada sebabnya. Yang ketiga niroda, penderitaan bisa dihindari. Jadi tentang duka, kita pernah dengar kata duka? Apa itu? Duka artinya penderitaan. Oke, masih bagus. Penderitaan. Jadi hidup ini diliputi oleh penderitaan. Apa itu penderitaan? Jadi kalau orang itu bilang manusia ya, dari mulai dia lahir, kemudian dia akan mengalami sakit, usia tua, dan kemudian meninggal. Jadi itu adalah proses yang alami yang
apabila dia dilahirkan, dia akan mengalami yang namanya sakit, mengalami tua dan meninggal. Jadi kita akan membahas di sesi tentang usia tua. Jadi pasti ya kan, semua orang akan mengalami tua ya, dari kita kecil, kita remaja, kita akan masuk di masa dewasa, kemudian kita akan menjadi tua. Jadi di usia lanjut, banyak hal yang membuat kita itu merasa tidak nyaman. Itu apa sebetulnya ya? Tubuh kita itu udah mulai melemah, bener ya? Kita nggak kayak muda lagi ya, mau jalan aja kadang susah gitu ya, udah mulai sakit ya kan, mulai pegel. Itu adalah hal yang alami gitu. Jadi kita harus menerima. Kemudian, jadi caranya gimana? Kalau sakit ya udah, itu kan adalah alami. Biasanya kan kalau kita itu kan kita bisa curhat ya, terus dikasih obat gitu ya, untuk mengurangi. Kemudian orang-orang terdekat kita akan pergi, ya kan? Kan ada yang memang kehilangan pasangannya, ada yang anak-anaknya udah sibuk jauh pergi kerja, gitu ya kan? Terus kita merasa kesepian, kita khawatir, kita cemas. Itu adalah hal yang memang sesuatu yang kita katakan duka. Itu yang kita mengatakan itu adalah penderitaan. Kita tidak bisa menerima, kita gelisah, kita kecewa, kita sedih, itu juga. Lalu apa yang harus kita lakukan? Itu nggak bisa dihindari. Caranya bagaimana? Kita menerima, ya, seperti itu. Kemudian penderita itu ada sebabnya. Sebabnya apa? Kenapa kita menderita? Karena kita nggak bisa menerima kenyataan. Kita nggak bisa menerima kenyataan seperti itu. Kemudian kita terikat. Kemudian tidak bisa menerima perubahan. Itu adalah sebabnya. Terus bagaimana kita menghindari itu? Kita kurangilah pemelepatan itu. Caranya bagaimana? Mungkin kita punya uang yang banyak, ya kan? Melekat. Kita tuh selalu mikir takut nanti diambil orang, jaga baik-baik, ya kan? Jaga boleh, kan? Kalau rumah ya hilang juga ya kata kita. Tapi kita punya solusinya. Bagaimana mengurangi pemelepatan itu? Kita berdana. Berdana itu tujuannya untuk melepaskan pemelepatan kita. Berdana itu banyak hal ya, nggak materi aja, tapi bisa memaafkan orang lain. Mungkin kita sini kan banyak orang. Jika ada yang melakukan kesalahan, misalnya marah-marah karena kita melakukan suatu kesalahan, kita akan mencoba untuk dia sabar gitu loh. Contohnya gimana ya? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Itu kan beda-beda ya karakter orang ya. Ada yang emosian, ada yang penyabar gitu kan. Contohnya, itu ada yang buang sampah. Kita nggak bisa nerima, pasti marah-marah. Itu siapa yang buang tadi? Terus ada yang ngaku, terus marah-marah. Jadi kalau kita bisa belajar untuk melepas, ya udah. Kita inilah berdana tenaga, kita ngambil dan kita buang ke tong sampah. Masalah selesai. Daripada kita marah-marah, saling menuduh, nggak ada apa, nggak tentram lagi hidup kita. Cuma gara-gara itu loh, ya kan? Cuma kalau bisa ya kita punya pengendalian diri juga ya, jangan asal buang sampah juga, memicu orang emosi. Itu adalah hal yang sepele, ya kan? Kehidupan sehari-hari itu banyak hal yang membuat kita itu seperti jadi masalah. Padahal masalah kecil doang. Masalah kecil kalau dimasalahkan jadi besar gitu ya kan. Tapi kalau itu cuma kayak gitu ya udah dibuang aja, ya nggak jadi masalah. Jadi kesimpulan saya, hidup bermakna itu hidup kita itu nggak bisa lepas dari penderitaan, tapi kita akan belajar untuk melepas. Ya, kita jalanilah hidup kita itu dengan tenang, bahagia, ya. Terus kita bisa meditasi juga loh, supaya kita punya ketenangan di batin kita. Jadi kalau kita yang udah tua, mungkin kan nggak bisa duduk lama, yang kita relax aja, misalnya lagi duduk, kita boleh nyentol seperti kayak mana, Bu?
Boleh dipanggilkan Bu? Infonya? Namo Amitopo. Seperti itu. Kalau mau simpel, Amitopo. Amitopo, 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 Amitopo. Di dalam hati kita itu boleh dibaca. Kalau kita itu bisa tidur ya, itu orang tua itu biasa loh. Dia sedang durasi tidurnya semakin singkat. Nggak kayak bayi ya. Kita udah tahu yang pernah punya bayi lah ya. Dia itu bawaannya habis minum susu tidur, bangun susu aja nanti tidur lagi. Tapi seiring dia dewasa pagi sampai tua itu durasi tidurnya agak lama, sedikit aja. Banyak hal nih, karena mungkin nggak capek juga, ya kan? Nggak capek juga. Terus banyak yang dia pikirkan, dia satu pikiran. Kita mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi gitu loh. Itu nanti anak saya ngapain ya? Apakah dia baik-baik saja? Apalagi anaknya nggak level-level ya. Baik-baik saja kan tidak makan belum? Itu adalah kekhawatiran yang biasa dialami oleh orang tua, ya. Bahkan mungkin udah punya ada yang punya anak kan ngerti ya. Perasaan cemasnya itu banyak gitu loh. Lalu solusinya bagaimana? Ya sudah kita doain aja gitu loh. Seperti itu yang simpel tadi, ambil papa dalam hati, ya udah dia nggak baik-baik, sudah akan melindungi dia, saya akan bikin doa buat dia. Mungkin itu bisa dipraktekkan, ya kan? Atau ada yang punya, kalau ajaran yang lain itu ajaran Buddha itu kan banyak sekte juga ya. Dan tadi itu yang Mahayana itu seringnya ngomongnya kayak gitu. Tapi kalau yang Theravada itu lain lagi. Budo itu lebih simpel ya. Budo. Atau yang percaya keyakinan itu kuat sama Dewi Kuan Yin. Apa itu katanya? Namo Kuasa Yin. Namo tapi Kuasa Yin Busa. Artinya Kuan Yin Busa boleh dalam hati ya. Itu sesuai keyakinan kita. Kita nggak bisa maksa orang lain. Siapa yang melakukan ya itu karma baik buat dia. Jadi kalau kita nggak bisa tidur, itu yang bisa kita lakukan sampai kita ambil. Daripada kita meributkan kulit pisang, kita ambil kita buang dulu lagi. Iya kan Ibu, bener ya. Kita itu enjoy aja sama hidup kita. Kita jalanilah hidup kita itu dengan bahagia setiap hari. Seperti itu. Mungkin cuma ini yang saya sampaikan. Tidak banyak. Saya cuma mau nyampein kita itu ya berdamailah dengan diri kita, dengan orang lain, ya. Untuk bahagia jalani hidup kita, kita bisa melakukan banyak hal. Cari kesibukan. Boleh loh, apa aja yang bisa dilakukan, bantu-bantuin, ya kan? Nyapu, apa namanya itu? Lap-lap meja, ya kan? Kita cari kesibukan, jalan-jalan, olahraga, baca buku ya. Baca buku nggak di sini? Baca buku info aja, kan beda-beda ya. Mungkin ada yang masih bisa baca buku. Jadi kesibukan, ibu baca itu sibuk. Kalau udah capek, kita ya tidur. Tetap jadi mimpi indah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita sukanya bisa, oh itu ada vihara ya, boleh loh di situ. Pasang lupa, ya baca parita. Kalau nggak bisa baca parita ya itu aja deh kalau di situ untuk meditasi, ditenangkan, nggak usah lama, 15 menit. Itu bertahap, nggak bisa langsung duduk 2 jam ya kayak bate-bate ya. Bisa loh kalau retret itu duduk 1 jam itu nggak kurang. Itu kalau udah terlatih itu pikirannya bisa. Karena nggak ada yang perlu dikhawatirkan, dia nggak memikirkan yang lain-lain gitu loh. Yang dia pikirkan itu ya pokoknya sadar. Harinya aku lagi mau berdoa, mau meditasi, seperti itu. Jadi kita menerima apa yang menjadi suatu proses hidup. Kita banyak berbuat baik ya sama teman kita. Kalau teman kita lagi sedih, ya kan? Kita bolehlah untuk berbagi cerita, ya kan? Tukar pikiran. Tapi jangan ngomongin orang, nanti kedengaran malah berantem jadinya kan? Itu adalah gosip-gosip seperti itu nggak boleh dilakukan. Itu termasuk ucapan tidak benar, ya. Jadi dalam agama Buddha itu ada yang dikenal karma baik atau buruk itu dilakukan melalui 3 jalur. Pertama pikiran, yang kedua ucapan.
ini bajunya cantik ya, masih dipikirkan. Tapi kan dia nggak tahu, terus aku datangin. Saya muji dia, baju kamu cantik ya, orang bener senang dong dipuji. Karena baik buat kita, dia juga senang. Karena baik itu membuat orang itu bahagia gitu loh. Tapi tadi aku lihat kayaknya dia nulis deh, baru mikir. Tapi terus kita ngomong mana ada loh, jadi ini bukan dulu. Nah itu, jadi perbuatan karena itu perbuatan baik atau buruk hanya kita yang melakukannya kan. Ini kita yang pikir-pikir sama yang baik-baik aja ya. Kalau perbuatan baik itu contohnya apa, itu yang ringan-ringan kayak kita bisa, apa yang bisa kita lakukan, kita boleh bantu-bantu teman ya, ada yang sakit kita tolongin, kita bawain obatnya ya kan, kita kasih air minum. Itu adalah hal yang sepele tapi bermanfaat dan bermakna untuk orang lain. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau bertanya, mungkin ada masalah apa? Saya bisa. Jadi kalau tahu jawabannya saya kasih tahu jawabannya. Ada yang mau cerita nggak? Berbagi. Ayo I. Ayo. Ada yang mau tanya nggak? Ini apa jawabannya? Oh yang mana? Oh ya, kami timnya Sari. Oh dia mau ya. Ditunjuk pula ya tiba-tiba ya. Apa ya? Kita mau bahas apa lagi ya? Itu deh. Gak banyak yang mau saya ceritain. Ada mau dibahas sih nggak ada ya? Habis ya. Makannya nggak pinter, tahunya makan aja, makan tidur. Ya itu memang adalah apa ya? Tidak tahu apa yang mau dikerjain kali ya. Jadi hari ini saya kasih tugas pula ya. Aduh, saya sebenarnya nggak kasih tugas. Itu adalah Suaranya anak lo begitu. saran sebenarnya. Aku kan pinter. Ada. Siapa? Ya saya guru agama. Oh iya, kita semakin terbuka, semakin menyadari ya kan apa yang harus kita lakukan di menjalani hidup ini. Sebenarnya ini bukan untuk orang tua aja, buat kita yang muda-muda ini loh. Sama, karena biar ada persiapan. Nanti kalau udah tua, kita nggak bingung mau ngapain gitu loh. Udah tua, harus bermakna menjalani hidup ini. Udah tua, nunggu mati gitu kali yang mikirnya. Tapi sebenarnya enggak. Usia itu kita nggak tahu. Tapi kita nggak tahu mau sampai kapan. Yang masih muda yang baru lahir juga bisa kan. Tapi kan ada juga yang udah tua. Ya kita zaman ini kita terus semangat. Terus semangat buat baik. Karena itu adalah tabungan kita untuk kehidupan berikutnya. Jadi orang yang dikatakan meninggal itu ya meninggalkan fisiknya saja. Meninggalkan fisik, tapi kan kesadarannya itu berpindah. Jadi kalau orang akan meninggalkan dunia ini, dia udah ada banyak tabungan ya ke alam yang lebih bahagia. Itu persiapannya, ya kan? Jangan kita tunggu. Sambil menunggu itulah kita buat baik. Seperti ini ya, kita punya sebenarnya yang punya apa sih, orang yang mau di sini kerja sosial seperti itu pahalanya besar. Kita mengucapkan selamat ya untuk ini ya. Selamat loh untuk yang mau ini ya, mengabdikan hidupnya untuk sosial, untuk ama-ama atau yang memang nggak ada kegiatannya apa saya nggak tahu juga. Kan banyak sejarah ya, karena orang beda-beda, kita nggak tahu. Pokoknya ada ibu-ibu, bapak-bapak yang di sini yang bersedia untuk mengurus. Jadi kita mengurus ya. Coba bayangkan nggak ada ibu-ibu ini, bagaimana nasib mereka? Ya kan? Jadi jangan anggap sepele. Ini ada akarnya baiknya. Nanti mudah-mudahan kehidupan selanjutnya lebih baik lagi. Yang penting hati kita itu lurus ya.
kita harus juga menjaga batin kita ya. Kita juga harus seperti membina diri kita, kayak baca doa. Ini agamanya apa ya? Agama Buddha. Oke, nggak masalah agama. Jadi kita ikuti keyakinan kita berdoa, kita banyak berbuat baik. Ya, seperti itu. Yang kami lakukan juga nggak ada apa-apanya sih. Kami pun melakukannya sedikit aja, ya kan? Tapi kita jagalah diri kita banyak berbuat baik. Itu aja sih. Itu pesan saya seperti itu. Nggak ada ya. Mungkin itu aja ya, karena nggak ada pertanyaan lagi. Mau banyak saja. Ini kita kan di dunia ini kadang kan gini kan. Pernah kayaknya kita datang ini suatu tempat, tapi kita pikir sampai lama kan, nggak keingat. Tapi apa itu yang dinamakan kita pernah inkarnasi? Itu kalau saya jawab sekarang, kalau bilang reinkarnasi, setiap orang akan reinkarnasi. Kita nggak tahu kita udah berapa kali di 2 juta, kita nggak tahu karena itu pernah dibabarkan dalam suta. Saya pernah baca, saya belajar agama Buddha juga. Saya itu kan menurut suta itu. Jadi kalau kita dikumpulkan tengkorak kita itu udah setinggi gunung Semeru. Bayangkan, tulang belulang itu segitu dikumpulin. Jadi kita kelahiran kita itu udah berulang-ulang. Jadi kalau tulang kita dikumpulin setinggi gunung, air mata kita udah sebesar samudra. Jadi kita udah banyak nangis. Banyak nangis kan? Akhir ada sedia kita nangis kan? Ada yang meninggal nangis, ya kan? Apalagi yang kita cintai pergi, kita dimarahin orang kita sedih nangis, diputusin pacarnya nangis. Ya kan? Jadi seperti itu gambarannya. Jadi kalau dibilang reinkarnasi itu pasti. Cuma kita nggak ingat, karena kita nggak punya kemampuan itu. Jadi kalau kita mau belajar lebih dalam lagi, itu kan ada pernah dengar yang indigo itu. Nah, dia banyak berlatih meditasi. Tapi karena itu pertama baik dia juga ya. Jadi meditasinya sempurna kalau benar dia ada kemampuan seperti itu. Atau di kehidupan lain sebelumnya mungkin ya dia itu ibu yang setiap harinya meditasi ya, meditasinya fokus. Jadi terbawa kehidupan berikutnya jadi manusia lagi, ada kemampuan dia itu terbawa lagi, jadi dia bisa ingat. Jadi kemungkinan ibu ini pernah berlatih juga. Ada bayangan teman sini, teman sini itu pasti. Gak usah ditanya. Kalau kita belajar sendiri kita udah tahu. Kita pasti pernah reinkarnasi. Bukan pasti lah, yang memang udah mau kita kan tercatat, gitu, ya. Terus kalau kan ada juga orang yang punya kemampuan untuk melihat makhluk halus. Makanya kan ada juga yang kayak apa sih? Kayak paranormal ya kan, yang belum mengatasi orang kemasukan. Memang ada kemampuan dia ada berlatih, ada kemampuan itu. Jadi di dalam suta memang udah diceritain kemampuan dari siapa yang jana keempat dalam meditasi, dia akan menunjukkan kemampuan gaib. Jadi itu nggak heran, kayak ini bisa berjalan di atas air, bisa tembus tembok. Pernah ya dulu yang pesulap atau film itu, tembok Cina itu, memang dia itu meditasinya sempurna, jana. Jadi itu nggak heran lagi. Kita mau kayak dia, kita berlatih. Cuma kadang kita nggak bisa sampai kayak dia. Parami kita kurang, mungkin. Parami ngerti kebajikan. Jadi mempunyai kemampuan itu nggak otomatis juga. Memang harus ada timbulan karma baik dia. Gitu. Jadi kita, ya itulah kita belajar dulu dari awal lah. Membiasakan diri untuk melakukan ucapan dan perbuatan yang baik. Kita baik dulu ya. Jadi supaya menjaga pikiran tetap baik itu bagaimana? Kita meditasi. Kalau kita meditasi dulu, jadi kalau mau sempurna itu berlatih diri yang memang memasuki anggota sangga itu peluang buat belajar lebih banyak, ya kan? Kalau kita berkeluarga itu banyak hal, kita sibuk ngurus ini, ngurus itu, enggak
kampus supaya kedepannya tetap punya jalinan jodoh yang baik. Oke, sampai kata buat musik kita, semoga semua itu berbahagia.